seri 28. Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Biyung Sinom kesal sekali karena Ditya Kalawatara kakak kandungnya terkesan meremehkan keinginannya berjumpa dengan Gunadarma. Tapi dia sangat membutuhkan bantuan saudara tuanya itu, maka dia hanya bisa cemberut. Saat itulah di dalam cermin tampak Purnawijaya sedang membanting-banting perabotan dapur. Wah, lihat Sinom. Itu cangkir kesayanganmu dipecahkan. Biarkan saja. Aku tidak peduli. Itu. Lihat, mangkokmu juga dibanting. Aduh, Kakang, biarkan saja. Mau dihancurkan sekalian rumahku tidak apa-apa. Kakang tidak usah cerewet. Kamu kok sekarang aneh, Sinom? Aku sedang jatuh cinta, Kakang. Aku ngebet banget. Pengen bercumbu rayu dengan Gunadarma. Walah, tobat. Adikku yang paling cantik sedang kegilaan laki-laki. Makanya kalau Kakang nggak bisa bantu ya sudah, diam saja. Ya sudah, kalau begitu, aku tak diam saja. Ampun Sinom, itu lihat, lampu gantungmu yang bagus itu juga ikut dipecahkan. Kakang Kalawatara bisa diam atau tidak? Lampu gantung ukirmu itu Sinom, lihat, dipecah. Bagaimana kalau kaca ini juga dipecahkan? Hah? Loh, Sinom, kok kacanya dipecah? Biarkan saja. Loh, gambarnya jadi hilang. Biarkan saja hilang. Kita tidak punya cermin wasiat lagi. Kalau kamu masih berteriak-teriak, kepalamu yang akan kupecahkan. Jangan, Sinom, jangan. Ayo ngomong lagi. Ayo teriak-teriak lagi. Ayo. Tidak, Sinom. Tidak. Aku kapok, Sinom. Aku kapok. Tua bangka kelakuannya seperti anak kecil. Benar? Kamu sudah kapok? Benar, Sinom. Aku akan menuruti segala perintahmu. Asal aku jangan kamu sakiti ya. Kalau Kakang mau dihormati sebagai saudara tua, ya, jadilah saudara tua. Jangan malah jadi musuh. Baik, Sinom, baik. Aku akan menuruti nasihatmu. Sekarang bagaimana? Aku harus bagaimana, Sinom? Soal Gunadarma bagaimana? Untuk sekarang ini sepertinya susah, Sinom. Soalnya, dia menjadi orang penting di Mataram. Dia menjadi kunci keberhasilan pembangunan Kamulan. Saya kira untuk sementara kamu harus melupakan dulu keinginanmu itu. Susah, Sinom, susah. Kakang punya gagasan yang menarik? Gagasan mengenai apa? Ya, mengenai apa saja yang bisa kita lakukan. Kamu masih ingin menggagalkan pembangunan Kamulan? Jangan tanya soal itu, Kakang Kalawatara. Menggagalkan pembangunan Kamulan Bumi Sambara Budura adalah keinginan Biyung Sinom yang akan terus menyala-nyala. Apapun yang terjadi di antara kita tidak boleh berdiri. Kalau begitu, itu saja kamu lakukan. Sekarang agak susah, Kakang. Susahnya? Aku butuh tubuh manusia yang bisa kupakai sebagai sarana membuat kerusuhan. Belum lama aku meminjam tubuh Arawinda, tapi sekarang tidak bisa lagi. Aku dipaksa pergi. Indrani Satra mengusirku. Bahkan aku sempat bertarung sengit dengan janda Samaratungga itu. Rupanya dia pun memiliki kemampuan, ya, ngeraga sukma. Bisa melepaskan roh dari tubuhnya. Jadi, sekarang ini kamu butuh tubuh manusia lagi, begitu? Kakang bisa mencarikannya? Laki-laki atau perempuan? Perempuan? Ya begini, ayo ikut aku. Ditya Kalawatara dan Biyung Sinom bergegas meninggalkan ruangan. Mereka memasuki semacam lorong yang suasananya cukup menyeramkan. Dari jauh mereka melihat cahaya lampu berwarna kekuning-kuningan. Ditya Kalawatara berhenti di depan sebuah pintu ruangan yang ukurannya sangat besar.
Sebelumnya, kamu harus berjanji padaku, Sinom. Janji apa? Kamu hanya meminjam tubuh orang ini. Ya, kamu hanya boleh menggunakannya tidak lebih dari 3 hari. 3 hari. Setelah itu, kamu harus segera mengembalikannya padaku. Bagaimana? Baiklah, aku berjanji. Dengar, Sinom. Aku mencintainya. 10 tahun. Ya, 10 tahun lamanya aku merindukan dia. Aku mengagumi kecantikannya. Aku memujanya siang dan malam, bagaikan indahnya arca pualam. Wih, bagiku dialah kesempurnaan. Aku rela mengorbankan apa saja, asal bisa memilikinya untuk selama-lamanya. Sebenarnya, aku tak ingin memberitahu soal ini pada siapapun. Tapi karena aku punya niat baik padamu, Sinom, maka aku paparkan semuanya. Nah, sekarang, mari kita masuk. Kita lihat dia. Ayo, ayo. Hampir bersamaan dengan terbukanya daun pintu, mereka melangkah masuk. Ruangan suram oleh cahaya lampu yang dipasang menempel tiang. Di atas ranjang, terbaring seorang wanita cantik dalam keadaan tenang. Matanya terpejam dan bibirnya yang agak pucat menyungging senyum yang sulit diterka apa artinya. Aku sepertinya pernah melihat perempuan ini. Namanya Tejah Tilaka. Kalau tidak salah, saat itu dia naik kereta bersama Bu Sutarba. Dia memang istrinya Bu Sutarba. Dia masih hidup? Antara hidup dan mati. Aku yang merawatnya selama ini. Sambil kau cumbu dia? Setiap bulan purnama aku datang kemari. Tidak, aku tidak mencumbunya. Itu permainan kotor, permainan kasar untuk seorang wanita yang amat kupuja. Aku hanya datang untuk melihat keadaannya. Aku duduk di sini semalam suntuk sambil memandangi kecantikannya. Ya, dari mulai bulan terbit sampai menghilang di langit terang. Dan aku sudah cukup merasa puas. Kau pasti tidak percaya karena aku seorang denawa. Makhluk setengah siluman. Tapi tidur mereka. Hatiku panas terbakar api cemburu setiap kali mendengar suara Bu Sutarba merayu istrinya. Nah, tiba-tiba aku dapat akal yang jitu. Aku yakin rencanaku pasti berhasil, tinggal menunggu kesempatan. Maka pada suatu malam, ketika Bu Sutarba pulang dari istana, aku rasuki tubuhnya. Dia jatuh terkapar sesaat dan setelah bangun, dia sudah menjadi Bu Sutarba yang lain. Bu Sutarba yang berada di bawah kendaliku. Sebelum pulang, kusuruh dia singgah ke rumah minum. Dia minum tuak, dilayani beberapa orang controt ayu.